Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tematik pembelajaran 6. Kalian bisa lihat di halaman 77. Coba perhatikan ya. Oke, kita membutuhkan lingkungan yang bersih dan aman agar kita merasa nyaman. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kebersihan lingkungan. Kita juga wajib memelihara kedamaian lingkungan agar terasa aman dan nyaman. Nah, coba di sini ada cerita di halaman 77. Kalian bisa lihat ya. Kemarin turun hujan deras di lingkungan rumah Nina. Pohon di halaman rumah Pak Anto tumbang menghalangi jalan. Akibatnya jalan tidak dapat dilalui karena tertutup pohon yang tumbang. Pohon itu memang sudah tua, rantingnya pun merambat hingga mengenai kabel listrik di sekitar pohon. Setelah hujan reda, warga segera bekerja sama memindahkan batang pohon yang tumbang. Pak Anto meminta maaf kepada warga karena lalai. Ia seharusnya sudah menebang pohon tersebut. Untung saja batang pohon tidak menimpa kabel listrik. Kabel listrik. Warga juga memeriksa pohon-pohon besar lainnya dan merapikan ranting pohon yang merambat mengenai kabel listrik. Semua warga bekerja sama demi keamanan bersama. Nah, dalam bertetangga kita wajib menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal. Kelalaian yang kita lakukan dapat membahayakan tetangga sekitar rumah. Apakah pada bacaan di atas terdapat kalimat yang menunjukkan kewajiban? Setelah kewajiban tersebut dilakukan, hak apakah yang dipenuhi? Sampaikan hasil pengamatanmu kepada temanmu. Coba setelah kita baca, apa sih kewajiban yang dilakukan? Yaitu menebang pohon yang sudah mengenai kabel listrik, yang sudah merambat ke kabel listrik. Nah, itu adalah mengenai kewajibannya ya. Lalu hak yang didapatkan apa? Yaitu mendapatkan kenyamanan. Ya, takutnya kan ketika kabel listrik itu tertimpa pohon, apalagi jangan sampai nanti rantingnya kena orang lain. Nah, itu nanti kita dengan menjalankan kewajiban kita, yaitu membersihkan ranting-ranting pohon atau pohon yang sudah besar itu ditebangi agar tidak kena listrik, dan itu akan mendapatkan hak kita, yaitu mendapatkan kenyamanan. Oke, kita next ke halaman 78. Oke, coba perhatikan. Beberapa pohon besar di tepi jalan harus ditebang. Pohon-pohon tersebut ditebang karena sudah rapuh. Warga khawatir pohon tersebut dapat tumbang dan membahayakan warga. Kini jalanan terasa terang. Jika cuaca cerah, matahari terasa terik. Biasanya jalanan sejuk karena banyak pohon yang rimbun. Apa yang sebaiknya dilakukan warga sekitar? Berdiskusilah dengan temanmu. Nah, kira-kira apa ya yang harus dilakukan agar terasa sejuk? Nah, kita bisa menanam pohon kembali, tetapi pohonnya itu jangan pohon yang sampai menjulang besar ya, jangan sampai yang besar, tapi pohonnya yang kecil-kecil aja. Kita bikin tanaman yang setidaknya masih bisa kita urusi dengan memotongnya sedikit demi sedikit. Nah, jangan sampai kita juga menebang pohon itu secara habis total. Nah, ketika matahari siang itu akan sangat terik ya, karena tidak ada pepohonan. Kalau ada pepohonan itu kan terasa sejuk, ada angin gitu. Jadi kalau bisa pohon yang sudah tua itu, yang sudah rapuh, ditebang-tebangi lalu ditanami lagi pohon yang baru. Oke, kita lanjut ya. Pepohonan membuat lingkungan menjadi asri dan sejuk. Warga di suatu daerah mengadakan acara menanam pohon bersama. Oke, untuk menjaga keindahan dan kenyamanan lingkungan, Pak RW menyediakan 750 bibit tanaman.
Setiap warga mendapatkan bibit tanaman sama banyak. Oke, berapa kira-kira banyak warga yang menanam bibit tanaman? Berapa banyak bibit yang ditanam setiap warga? Oke, ini udah sering kali ya kita kerjakan di latihan soal. Nah, soal di atas itu dapat diselesaikan dengan menuliskan bilangan sebagai hasil perkalian bilangan lain. Nah, kamu dapat menentukan banyak bibitnya dan juga berapa setiap warga itu mendapatkan berapa bibit. Coba kita lihat di sini bentuk perkaliannya. Contohnya ada banyak bibit untuk satu orang itu ada 3. Nah, berarti berapa ya? 750 kita bagi 3. 750 dibagi 3 dapatnya adalah 250. Jadi 250 dikali 3 sama dengan 750. Oke, kalau Ustazah misalkan kita bagi banyak bibitnya itu satu orang itu 5, berarti 750 dibagi 5 yaitu 150. Jadi 150 dikali 5 sama dengan 750. Oke, sampai di sini paham ya? Ini sudah kita sering pelajari kalau perkalian itu untuk mencari banyak bibit setiap orang dan banyak warga itu harus dibalik dulu. Kita contohnya menentukan banyak warganya dulu atau menentukan banyak bibitnya dulu boleh. Oke, di sini di halaman 79 coba perhatikan. Oke, di sini ada ayo berlatih ya, halaman 79 di buku kalian ada nomor 1 dan 2. Oke, nomor 1 dan 2. Oke, untuk yang nomor 2 Ustazah akan jelaskan. Di sini kalian menentukan perkalian yang sama. Mau contohnya hasilnya itu 80. Ya, berarti berapa perkalian yang hasilnya 80? Lalu buatlah soal cerita di samping. Soal ceritanya 1 aja ya. Tidak usah sampai banyak, 1 aja karena hasilnya ini kan sama. Kalian suruh membuat perkalian yang menentukan hasilnya sama. Ya. Udah, itu saja tugas dari Ustazah. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.